Sahabat setia Gewor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 22 Agustus 2023. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Peringatan ini dirayakan 7 hari setelah hari raya Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga, yang dirayakan setiap tanggal 15 Agustus. Kalau saya bermenung dari perutusan yang saya jalani, pertama, saya menjalani perutusan di Paroki Maria Menerima Kabar Sukacita Bomomani, Papua. Yang kedua, saya diutus di Paroki Santa Maria Regina Bintaro Jaya. Dan kini saya ditugaskan di Paroki Regina Coeli Pantai Indah Kapuk. Ketiganya adalah tentang pribadi Maria. Dan rasanya hidup saya nggak jauh-jauh dari Regina. Kemarin Santa Maria Regina, sekarang Regina Coeli. Dalam doa Rosario di peristiwa mulia yang keempat dan kelima, kita mengenangkan peristiwa Bunda Maria yang diangkat ke surga dan dimahkotai di surga. Maka ia diberi gelar sebagai Ratu Surga. Peringatan hari ini memperjelas relasi mendalam antara Yesus dan Bunda Maria. Yesus sebagai putra Allah membuat Maria dihormati sebagai Bunda Allah. Yesus yang naik ke surga mengangkat bundanya dalam kemuliaan surgawi. Yesus yang disebut Raja Semesta Alam, Raja Damai, tentu menjadikan Bunda Maria sebagai Ratu Semesta, Ratu Damai, dan Ratu Surga. Gelar keratuan dari Bunda Maria bukanlah menunjuk pada gelar politis dalam kekuasaan kerajaan dunia. Keratuan Bunda Maria ditegaskan dalam Konsili Vatikan kedua. Dalam dokumen Lumen Gentium artikel ke-59 dikatakan, Bunda Maria telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya. Maria menjadi ratu karena ia tidak ragu menjawab ya pada kehendak Allah. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 19 ayat 23 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sungguh, pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima 100 kali lipat, akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gewor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu saya ketar-ketir
Kenapa? Karena saya lagi buru-buru mau berangkat misa. Namun kancing baju saya ada yang protol satu bagian atasnya. Kalau saya tetap berangkat dan biarin itu yang protol, nanti gayanya kayak supir angkot. Maka saya mencoba untuk jahit dulu dan pasang kancingnya. Maklum, anak tukang jahit, jadi urusan kayak begini no problemo, bukan hal yang sulit. Tetapi ampun DJ, lubang jarum ini kecil benar. Udah puluhan kali saya berupaya masukin ini benang ke dalam lubang jarum. Udah saya jilat, udah saya gunting itu ujung benang, tapi tidak berhasil juga. Akhirnya karena saya udah mulai frustasi, saya cari koster, saya mengatakan, ada jarum nggak di sini? Dan koster memberikan jarum yang lubangnya lebih besar. Langsung urusan selesai. Sahabat setia guru yang dikasih Tuhan, masukin benang yang tipis ke dalam lubang jarum begitu susah. Kok sabda Tuhan hari ini aneh sekali. Mengatakan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Lubangnya mau sebesar apa? Firman Tuhan hari ini merupakan sambungan sabda Yesus kemarin. Ketika ada seorang muda yang kaya, yang datang dan bertanya bagaimana dirinya untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan ketika Yesus bersabda untuk memperoleh hidup yang kekal, juallah seluruh milikmu, bagikanlah itu kepada orang miskin, datanglah kemari dan ikutilah aku. Dan pemuda ini pergi meninggalkan Yesus dengan muka sedih sebab hartanya begitu banyak. Hari ini dalam firman Tuhan Yesus bersabda, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Sabda ini adalah sebuah perumpamaan yang digunakan Yesus untuk menunjukkan kemustahilan. Di zaman Yesus ada sebuah pintu darurat untuk masuk dalam kota suci Yerusalem. Bentuknya itu seperti lubang jarum. Maka pintu itu disebut sebagai lubang jarum. Dan orang yang hendak masuk ke dalamnya harus turun dari untanya, menanggalkan barang bawaannya agar dapat masuk ke dalamnya. Sahabat setia guru yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak melekat pada harta kekayaan dunia dan hidup lepas bebas untuk sepenuhnya mengikuti Tuhan, maka Ia akan menjadikan kita kaya akan harta surgawi. Inilah yang disampaikannya kepada murid-muridnya. Setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Sudahkah kita mau meninggalkan keduniawian untuk sepenuhnya mengandalkan Tuhan, mengarahkan diri kita pada Tuhan? Apa yang kita fokuskan dalam hidup ini? Apa yang kita taruh perhatian dalam hidup ini? Itulah yang menunjukkan yang paling berharga, yang paling penting. Maka dalam hidup, apa yang telah kita fokuskan, apa yang telah kita arahkan dalam hidup ini, semoga yang kita arahkan adalah hidup sepenuhnya pada Allah, sebab Dia sungguh yang paling berharga dalam hidup ini. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.